Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan aplikasi dengan tema data hasil kerja tim pembuatan aplikasi website dan mobile. Di sini aplikasi yang kami buat yaitu menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nantinya aplikasi dapat berpindah dari halaman pertama ke halaman selanjutnya. Kemudian aplikasi yang kami buat nantinya akan dapat melakukan perhitungan sesuai dengan rumus yang ada pada Excel. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana yang pertama ada Muhammad Alfat, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Aditya Irfan. Kemudian ada Alis Mulyana. Kemudian ada Nurhayati. Dan terakhir ada Dese Ade Putri. Baik, pada pembahasan yang kami lakukan, nantinya akan dibagi menjadi beberapa pokok, di mana untuk bab pertama, yaitu pendahuluan, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian pada bab kedua, yaitu pembahasan, nanti teorinya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Dan untuk implementasi atau eksekusi hasil pembuatan tampilan akan dilakukan oleh saya. Baik, untuk bab ketiga, yaitu penutup, nantinya akan disampaikan oleh saya. Dan yang terakhir adalah hasil. Nantinya di sini aplikasi yang telah kami buat di Microsoft Excel akan kita uji coba mulai dari awal hingga akhir. Baik, terlebih dahulu untuk pembahasan pertama, yaitu bab pertama adalah pendahuluan, akan dijelaskan oleh saya. Di sini inti dari pembahasan adalah Microsoft Excel dan tentunya apa yang kita akan buat atau apa yang kita presentasikan dari hasil yang telah kita buat. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel telah menjadi software pengolah data atau angka terbaik di dunia. Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Kemudian Microsoft Excel tidak hanya tersedia dalam platform Windows, Microsoft Excel juga tersedia di Mac OS, Android, dan Apple. Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom, tempat Anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlah sel pada Microsoft Excel 2016 terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom atau setara ini. Kali ini kami mencoba membuat sebuah tampilan seperti aplikasi dengan tujuan pengolahan data, di mana bagian-bagian yang dirancang mulai dari tampilan, perpindahan halaman, atau lembar, dan hasil perhitungan data yang nantinya akan disajikan dengan judul yaitu data kerja tim pembuatan aplikasi website dan mobile. Di sini ada dua data yang nantinya kita gunakan, yaitu data pekerja dan pemesan. Kemudian pada bab kedua yaitu pembahasan akan diawali oleh anggota kelompok saya yaitu Aditya Irfan.
Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu pembahasan A. Tampilan utama. Pada tampilan utama, kami mengimplementasikan desain yang telah dibuat menggunakan aplikasi Adobe Illustrator dan icon diambil dari website flaticon.com. Untuk background tampilan utama, kemudian desain kami import ke dalam sheet atau lembar kerja Excel. Dengan cara klik pada menu Insert, Page Tour for File. Jadi file yang diimport adalah file desain yang telah tersimpan di dalam laptop. Untuk kotak yang bertulisan Go, kami menggunakan fitur yang ada pada Excel, yaitu pada menu Insert, klik Shape, dan pilih Rounded Rectangle, tulis Go. Kemudian pada kotak Go, kami berikan hyperlink dengan cara klik kanan pada kotak Go, pilih hyperlink, this document, menu, kemudian klik OK. Maka ketika kursor diarahkan ke dalam kotak Go, maka kursor akan berubah menjadi petunjuk tangan, yang artinya hyperlink berhasil. Syaratnya, kita harus membuat beberapa sheet atau lembar kemudian ubah nama sheet sesuai dengan yang diinginkan, agar dalam pembuatan hyperlink dapat difungsikan. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai tampilan utama ini akan dibahas oleh Muhammad Alfan. Baik, terima kasih kepada teman saya yaitu Aditya Irfan. Di sini untuk tampilan utama, kita langsung saja menuju ke Microsoft Excel. Baik, ini adalah tampilan utama dari aplikasi yang kami buat. Di sini ketika kursor diarahkan ke kotak Go, kursor akan berubah menjadi telunjuk tangan. Nah, artinya hyperlink sudah aktif. Bisa kita uji ketika kita klik Go, maka akan berpindah ke halaman lain. Ya, ini adalah halaman kedua, yaitu menu. Untuk kembali ke halaman awal, yaitu tampilan awal, kita klik kembali. Nah, kembali di sini kami menggunakan hyperlink juga. Nah, ini akan kembali ke halaman tampilan awal. Baik, ketika kita arahkan kursor ke kotak di sini, apa yang terjadi? Ada sebuah pesan, yaitu, "Hai, namaku Roket, semoga harimu menyenangkan," dan seterusnya. Di sini kami menggunakan sebuah komen. Ya. Nah, di sini bisa kita edit komennya. Kita bisa rubah di sini komennya. Baik, untuk tampilan desain ini, saya membuat menggunakan aplikasi yaitu ini, Adobe Illustrator, untuk membuat desain ini. Kemudian untuk icon-iconnya, saya menggunakan atau mengambil dari sebuah situs yaitu Flaticon. Ya, di sini gambar-gambar ini, icon-icon ini, yaitu icon bumi dan lainnya, sampai ke gambar roket. Saya menggunakan aplikasi, saya mengambil dari website yaitu Flaticon. Baik, bagaimana sih cara menghyperlink sebuah tampilan? Saya akan contohkan di sini. Ya. Contohnya kita buat sederhana aja. Kita bisa menggunakan bagian yang ada pada Excel, yaitu kita pergi ke menu Insert, kemudian kita pilih Shape, kita pilih yang kotak. Baik, kita klik di sini, kemudian kita membuat kotak lagi dengan tipe yang berbeda.
Oke. Dan kita sesuaikan warna. Kemudian di sini kita tulis sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan menyesuaikan dengan tampilan yang dibuat, yaitu Go. Untuk ukuran huruf kita sesuaikan, yaitu di sini saya menggunakan yang 40. Oke. Kemudian untuk menghilangkan garis, kita pergi ke view, kemudian klik yang ini, grid, ya. Kita hilangkan centangnya. Kemudian untuk membuat komentar, kita klik ini, kemudian kita pilih yang ini. Oke, kemudian klik kanan, insert comment. Nah, komen ini bisa digedein. Nah, komen ini kita bisa isi. Halo dunia, apa kabar? Kita bisa berbesar. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dia udah keluar. Kemudian untuk membuat hyperlink, kita klik sini. Kita klik hyperlink. Nah, di sini kita pilih this dokumen. Baik, kita akan membuat sebuah data baru. Di sini kita tambahkan data. Ya, ini. Kita ganti namanya. Atau bisa klik 2 kali di sini ya. Uji coba. Kemudian oke. Ini kita klik. Berhasil. Baik, kita kembali klik kanan. Kalau untuk pilih yang ini, kemudian klik uji coba, kemudian oke. Baik, apakah hyperlink sudah dapat kita gunakan? Kita coba. Baik, untuk hyperlink sudah bisa kita coba. Kita klik. Berhasil. Kemudian kita membuat sebuah tombol kembali. Atau kita klik di sini saja. Tuh. Kembali.
Kita klik. Kita menggunakan hyperlink. Kita klik yang ini, tampilan. Karena tadi untuk pembuatannya di awal adalah di tampilan. Klik OK. Apakah sudah berhasil untuk dapat kembali ke tampilan awal? Kita klik. Ya. Ini ya. Hasilnya. Klik OK. Klik OK. Baik, selanjutnya adalah pembahasan kedua yang akan dibahas oleh anggota kelompok saya, yaitu Desi Ade Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. B. Menu. Pada menu utama, kami membuat 4 menu, yaitu profil, project, waktu, hasil, dan 1 tombol kembali ke halaman utama. Pada menu teknik yang digunakan sama dengan yang dipakai di dalam tampilan utama, yaitu menggunakan hyperlink. Setiap kotak memiliki aksesnya masing-masing. Di sini gambar kami ambil dari internet, yaitu unplace.com dan flaticon.com. Baiklah, detail pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Alfan. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok saya, yaitu Desi Ade Putri, atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk pemaparan dari tampilan menu akan saya jelaskan. Kita langsung saja menuju ke Microsoft Excel. Ya, ini adalah tampilan menu. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 menu dan 1 tombol kembali. Dan tentunya di sini ada pesan. Kita lihat pesannya. Yang pertama adalah profil. Di sini berisikan 2 profil, yaitu profil pekerja dan profil pemesan. Kemudian yang kedua adalah project. Di sini penjelasan waktu, jenis aplikasi, pengerjaan, dan nama pengerja. Kemudian ketiga adalah waktu. Di sini berisikan detail waktu pengerjaan dan apa yang dikerjakan. Kemudian yang keempat, di sini adalah hasil dari pengerjaan aplikasi secara keseluruhan. Dan hasilnya nantinya akan berbentuk grafik. Baik, bagaimana cara membuat tampilan seperti ini? Dengan gambar, dengan memasukkan gambar. Kita ke menu insert. Apabila teman-teman memiliki tampilan atau ingin membuat tampilan sendiri, dapat menggunakan Adobe Illustrator. Baik, kita langsung saja buat contoh sederhananya. Kita pergi ke menu insert, save, dan buat seperti ini. Oke. Kemudian kita klik di sini. Oke.
Baik, di sini saya sudah membuat 4 menu. Kita klik di sini. Menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Dan di sini kembali. Kita perbesar. Oke. Oke. Nah, kita uji coba dengan membuat 4 menu. Kita klik di sini kembali. 1, 2, 3, 4. Ya, ini. 1, 2, 3, 4. Kita ganti dengan 1, 2, 3, 4. Oke. Ini di sini datanya kosong. Oke, kita ke sini. Kemudian klik kanan. Pilih hyperlink. Kemudian kita pilih 1. Sama di sini klik kanan, hyperlink. Kemudian pilih 2. Dan seterusnya. Nah, yang hyperlink kembali, kita pilih yang tampilan. Oke. Baik, kita coba. Menu utama, kita buat agar bisa kembali. Kita copy dulu, kemudian klik kanan, hyperlink, kita kembali ke menu. Oke, kita coba. Ya, kembali ke menu dia. Kemudian klik menu kedua, kita paste lagi di sini. Hyperlink, klik menu. Oke, kembali ke menu lagi, klik ke nomor 3, paste. Di kanan, pilih hyperlink, kemudian klik menu, dan kembali ke hasil halaman menu. Kemudian yang keempat, hyperlink, kemudian klik menu. Nah, dia akan kembali ke tampilan menunya. Baik, kemudian untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Nur Hayati. Waktu dan tempat dipersilakan. Bab 2 pembahasan profil. Ketika kita klik kotak profil, maka kita akan disajikan 2 pilihan kotak halaman yang telah di hyperlink. Kotak tersebut adalah pekerja dan pemesan.
Gambar di sini diambil pada Unclass dan Platicon. Ketika kita klik tampil pekerja atau pemesan, maka akan menuju tampilan pekerja atau pemesan di mana akan menampilkan data-data diri pekerja atau pemesan. Di sini sistem kami gunakan telah otomatis, artinya ketika kita mengganti ID, maka keseluruhan data akan ikut berubah. Karena kita membuat pengaturan pada kotak nomor ID dengan cara mengklik menu data, data validation, setting, validation kriteria, allow, pilih yang list agar dapat menampilkan list dari ID. Oke, pengaturan tersebut adalah pengaturan pada tampil pekerja. Untuk tampilan pemesan, list dibuat di kotak nama. Jadi untuk pekerja yang diseleksi adalah tabel ID, sedangkan untuk pemesan yang diseleksi tabel nama. Kemudian agar benar-benar bekerja dengan sesuai seperti pada tampilan pekerja nama. Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat sekarang, dan keahlian, maka setiap label harus dihubungkan sesuai dengan urutan tampilan pekerja dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk profil akan dilanjutkan oleh Muhammad Alfat. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok saya yaitu Nur Hayati atas presentasinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara membuat tampilan profil. Di sini kita bisa lihat ada menu pekerja dan menu pemesan. Baik, kita langsung saja ke Excel untuk membuat tampilan seperti ini. Kita pergi ke menu, kemudian kita klik profil. Ya, ini adalah tampilan yang telah saya buat. Dan kita akan mencoba membuat tampilan di dalamnya, yaitu ada dua di sini ya, antara pekerja dan pemesan. Jika kita klik, ya hasilnya seperti ini. Sama, hasilnya seperti ini. Di sini hanya menampilkan konten atau menuju konten lain menggunakan hyperlink saja. Namun di dalamnya ini sudah menggunakan validasi dari Excel. Kemudian di sini menggunakan rumus VLOOKUP. Bagaimana cara pembuatannya? Baik, kita akan lakukan. Pertama-tama kita membuat bagannya dulu atau kotaknya ya. Kemudian kita klik di sini. Kita sesuaikan dengan yang di sini ya. Klik. Oke. Kita tulis ID, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, keahlian. Oke. Kemudian kita ini kasih sama dengan atau titik 2. Nah, untuk ID kita menggunakan data validasi. Dengan yang dipilih adalah list agar nantinya tampilan seperti ini. Ya. Nanti muncul seperti ini. Kita klik di sini, di yang sini ya. Kemudian kita pergi ke menu data pada Excel ya, yang bagian atas ini data. Klik. Kemudian cari data validation. Klik. Nah, di sini kita pilih yang list. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, kita tinggal klik sini. Kemudian kita cari di sini, yaitu data pertama. Dan klik.
dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian kembali, kemudian klik OK. Maka hasil akan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana sih cara membuat secara otomatis? Nah, kita contohkan di sini, klik, kita pilih ID yang ini. Ya, namanya akan berubah, semua datanya akan berubah secara otomatis. Ya. Maka kita menggunakan rumus yang namanya rumus VLOOKUP. Bagaimana cara pembuatannya? Kita klik di sini. Kita sama dengan, kemudian tulis VLOOKUP. Kemudian untuk, karena data awalnya di sini, kita klik di sini. Ya. Kemudian tekan F4 agar standar, dan titik koma. Kita menuju ke data yang ada di sini. Ya, dari pertama hingga terakhir. Kemudian F4. Nah, data yang ingin kita munculkan adalah data nama ya. Maka di sini kita hitung dari sini ya. Ini kan 1, ini 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi kita mulai dari nomor yang kedua. Kita tulis saja di sini 2,0. Kemudian kita kasih kurung tutup. Kemudian oke. Ups, ada yang salah. Coba kita klik di sini dulu. Nah, sudah muncul ya namanya. Ya. Nama sudah muncul. Baik. Agar semuanya sesuai, kita lakukan tahap ini di kolom ini. Agar kita bisa mempercepat, maka kita tinggal klik di sini, kemudian kita salin yang ada di sini. Ya. Kemudian klik kanan, copy, dan klik di sini, paste. Nah, di sini kita ganti yang angka 2-nya, kita ganti 3. Enter. Kemudian lagi kita ganti lagi, jadi berapa tadi? 4. Enter. Kemudian klik lagi 5. Enter. Kemudian yang terakhir adalah keahlian. Kita klik berarti yang ke-6. Ya. Apakah hasilnya sudah sesuai? Ini ukuran hurufnya kurang gede ya. Kita tambah 16, kita kasih tebal semua ya. Oke. Apakah datanya sudah sesuai dengan yang ada di sini? Kita lihat. Ya, kita lihat sama. Apakah kita bisa merubah ID? Kita lihat. Ya, sudah berubah. Oke. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Desa Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. D. Project. Untuk data project, kami menggunakan metode list dengan cara yang sama, yaitu dengan
mengklik menu data, data validation, setting, validation criteria, allow, pilih yang list agar dapat menampilkan list dari data sesuai dari tiap-tiap tabel yang ada. Oke, pada tabel waktu, jenis aplikasi, pengerjaan, pekerja memiliki daftar list yang berbeda-beda. Namun data akan mengikuti sesuai dengan pemilihan waktu. Di sini ada 2 waktu yaitu 3 bulan dan 4 bulan. Jika seorang pemesan memilih waktu 3 bulan, maka jenis aplikasi yang ditampilkan adalah mobile dan data pengerjaan. Pekerja akan mengikuti juga. Baiklah, detail lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alfan. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok saya, yaitu Desari Putri, yang telah mempresentasikan kembali pada pembahasan data project. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang cara pembuatan tampilan dari data project ini. Baik, kita langsung saja ke menu Excel. Baik, kita masuk ke sini. Bagaimana cara membuat tampilan seperti ini? Di sini nantinya kita akan membuat dengan cara menggunakan sebuah rumus yang ada pada Excel, yaitu indirect. Kita bisa lihat di sini, klik sini, kita cek. Di sini adalah menggunakan waktu. Kemudian di sini menggunakan rumus indirect, substitute ya. Untuk ini yang tadinya muncul data waktu, ini dibuat dengan cara kita masuk ke dalam formula, kita klik name, define name. Nah, di sini kita ke mana? Nah, di sini datanya di sini, kita tinggal klik yang di sini. Nah, kemudian tinggal enter. Dan di sini diberikan nama. Misalkan di sini namanya adalah waktu. Kemudian tinggal oke. Karena data yang saya miliki sudah ada di sini ya. Jadi saya tidak membuatnya. Namun saya akan membuat sedikit tampilan sederhana di sini. Kita buat garis dulu. Kemudian kita tulis waktu, jenis aplikasi, kemudian pengerjaan, kemudian pekerja. Oh, ini kelebihan, kita bisa hapus. Oke. Baik, kita langsung saja membuat sebuah tampilan seperti ini. Oke. Untuk waktunya 3 bulan, kita langsung saja klik di sini. Kita langsung ke menu data. Kemudian kita buat list. Kemudian kita ketikkan sama dengan ini waktu. Apakah berhasil? Klik ya. Di sini sudah ada 4 bulan, 3 bulan. Kemudian jenis aplikasi. Di sini kita tinggal klik yang di sini ya. Kemudian list, karena saya sudah memiliki data yang di sini, kita coba ya.
data formulanya. Ya, saya kopikan saja. Karena yang diambil nantinya juga di sini. Ini juga sama. Menggunakan indirect. Dan ini juga menggunakan indirect. Baik, di sini kita langsung saja ke data validation. Kemudian kita buat menjadi list. Dan kita klik paste indirect substitute di B3. B3 ini mengarah pada ini. Ada B3. Oke. Jika sudah akan muncul seperti ini. Baik, kemudian untuk pengerjaan di sini kita lihat di sini. Ya, di sini adalah C3 indirect substitute. Ya, kita copy saja di sini. Klik list, kemudian indirect, klik ya pekerjaan. Kemudian pekerja kita klik lagi sama seperti di data di sini. D3. Oke, kita masuk ke sini. Data validation. Kemudian kita pilih list. Kemudian di sini kita hapus dan ganti D3. Kemudian oke. Maka data sama. Sini. Ini adalah implementasi dari dosen ini. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Alis. Waktu dan tempat dipersilakan. Di halaman bab 2 ini saya akan menjelaskan tentang waktu. Pada halaman ini kami membuat daftar waktu pengerjaan secara lengkap. Implementasi list di sini terkoneksi dari halaman project yang sebelumnya dibuat yaitu data project. Jadi harapan ketika halaman data project ada yang berubah, maka nantinya pada halaman waktu akan mengikuti aturan yang ada di halaman data project. Kecuali untuk tabel hari di sini adalah implementasi baru dengan sistem penjumlahan dengan rumus yang pastinya sudah familiar bagi para pengguna Microsoft Excel. Rumus tersebut adalah sum. Untuk detail selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alfat. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok saya yaitu Alis. Di sini adalah data pengerjaan programnya atau data keseluruhan dari sebuah program yang kami buat. Di sini adalah datanya. Baik, kita lihat bagaimana isi dan cara kerjanya. Kita langsung saja menuju ke Excel. Kita kembali waktu. Nah, ini adalah tampilan dari project tim pengerjaan program, di mana di sini data waktu dan jenisnya. Kemudian di sini ada nama pembuat dan keahliannya. Dan di sini adalah waktu yang dipakai oleh si pekerja. Dan ini adalah total dari hasil setiap minggunya. Total dalam per minggunya nih. Jadi ada 16. Nah, di sini totalnya menjadi 92. Ini data masih kosong. Dan ini adalah data yang saya isi secara full. Di sini sistemnya masih sama, menggunakan pembuatan
formula ya di sini. Waktu yang ini. Ini juga sama, menggunakan indirect substitute seperti yang tertera pada tampilan sebelumnya. Di sini juga sama, yaitu menggunakan indirect. Kemudian ini menggunakan indirect. Dan di sini kami menggunakan rumus dasar dari Excel, yaitu sum, untuk menjumlahkan data yang ada di sini. Contohnya di sini misalkan saya memberikan data 1, di sini 1, di sini 1. Maka secara otomatis data akan terjumlahkan menjadi 10. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, untuk penjelasan selanjutnya masih akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Alis. Waktu dan tempat dipersilakan. Terus halaman selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil. Ketika data waktu telah dibuat atau prosesnya telah diisi, maka kita dapat melihat hasil pengerjaan dalam proyek tersebut dalam bentuk diagram batang. Dengan cara menyeleksi hari dimulai hari minggu pertama hingga minggu terakhir, yaitu minggu ke-16. Agar hasil data sesuai dengan total yang ada mulai dari total hari Senin sampai hari Minggu. Untuk detail selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alfat. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok saya, yaitu Alis, atas pembahasan dari hasilnya. Di sini kita membuat sebuah diagram batang untuk membuat hasil dari laporan data pekerja dalam waktu per minggunya, ya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Baik, kita langsung saja menuju ke halaman Excel pada data hasil. Kita kembali, kemudian kita ke halaman hasil. Nah, di sini sudah ditampilkan 3 halaman hasil, di mana yang ini adalah seperti yang saya bilang di awal, itu bahwa data yang terisi penuh di sini adalah hasil dari tampilan ini, grafik batang yang ini. Kemudian yang nomor 2 adalah hasil dari yang kedua. Totalnya di sini adalah 10. Kita bisa hitung di sini ada 5, ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi cara menghitungnya, kita lihat angka yang paling atas, ya, di sini paling atas. Kemudian dihitung. Nah, di sini adalah data ketiga yang terakhir yang ada di sini. Datanya hanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya pun seperti ini. 1, 2, 3, 4. Baik, selanjutnya adalah penutup.
Kesimpulannya dari pembuatan tampilan Microsoft Excel, ini ada beberapa bahasan. Dalam membuat sebuah tampilan pada Microsoft Excel, dibutuhkan kreativitasan pada penggunanya. Dibutuhkan pemahaman tentang rumus-rumus serta fungsi-fungsi pada Excel agar memberikan hasil yang relevan, yang sesuai dengan data. Kemudian yang ketiga, aplikasi yang dibuat ini berfungsi untuk melihat kinerja seorang pekerja, dalam hal ini yang bekerja pada pembuatan aplikasi website dan mobile, baik sebagai programmer, analisis data, dan sebagai desain. Di mana di sana nantinya akan dilihat dalam per minggu itu akan mencapai berapa data yang ada, yaitu dengan bilangan 1 dan 0. Jika 1, maka si pekerja berarti melakukan tugasnya. Jika 0, berarti si pekerja tidak melakukan tugasnya. Kemudian untuk saran, pada pembuatan tampilan data hasil kerja ini masih banyak yang perlu dievaluasi, yang nantinya akan memberikan perbaikan yang lebih baik. Maka dari pemberian atau saran atau ide-ide dari pembaca atau yang melihat video ini sangat dibutuhkan agar kami sebagai penulis ataupun pembuat awal dari sistem yang sederhana ini dapat dikembangkan baik oleh kami ataupun oleh orang lain yang ingin mengembangkan sebuah aplikasi atau tampilan aplikasi yang serupa menggunakan Microsoft Excel. Baik, sebelum kita tutup presentasi kali ini, saya akan menampilkan atau melakukan pengetesan dari awal hingga akhir, apakah datanya ada yang salah atau tertukar. Mari kita lakukan pengetesan secara menyeluruh. Kita menuju ke Excel. Baik, kita telah masuk ke dalam tampilan Excel. Kita langsung saja menjalankan aplikasi ini secara menyeluruh. Kita mulai dari sini. Di sini ada pesan, "Hai, namaku Roket. Semoga harimu menyenangkan. Kamu bisa melihat hasil kerja tim kamu di sini. Klik Go untuk menuju menu." Baik, kita sudah masuk ke menu dan di sini ada pesan kembali. Bisa dilihat pesannya. Di sini ada daftar profil, project, waktu, hasil, dan menu kembali. Ya, di sini ada 1, 2, 3, 4, dan menu kembali 5. Baik, kita langsung saja ke menu profil. Oke, di sini profil ada 2 dan pastinya di sini ada komentar agar kita tahu apa yang ada di dalam sini. Di sini terlihat komentarnya adalah, untuk melihat data pekerja silakan klik gambar yang pertama yang berwarna biru muda. Untuk melihat data pemesanan silakan klik gambar kedua yang berwarna kuning. Ya, kuning doff nih ya. Kita klik yang pekerja, maka datanya seperti ini. Ini adalah contoh yang telah kita buat. Nah, ini adalah datanya. Kita coba. Nah, di sini tadi kita lihat ada pesan. Untuk melihat data pekerja dan hasil keahliannya, silakan klik di sini. Baik, kita langsung saja klik ID yang ini, yaitu saya di sini. Saya analisis keahliannya. Kemudian Alis Mulyana, ya di sini kita lihat. Kemudian Aditya Irfan. Kemudian ada Desya Ade Putri. Dan yang terakhir ada Nur Hayati. Ya, datanya tidak ada yang tertukar.
sesuai. Ketika kita klik, datanya akan berubah secara keseluruhan. Baik, kita coba ke menu pemesan. Di sini nama pemesannya ada Budi, laki-laki ya. Ini di sini ada keterangannya. Klik lagi di sini. Nah, untuk melihat data pemesan silakan klik di sini. Ya, di sini ada ini. Ya. Ya. Oke. Kemudian kita kembali dan kita langsung saja ke menu project. Nah, di menu project kita disuguhkan seperti yang tadi kita jelaskan ya. Di sini ada 4 bulan. Ya. Kita coba rubah data di sini 3 bulan kita rubah menjadi 4 bulan. 4 bulan. Kemudian di sini 3 bulan. 3 bulan. Di sini 4 bulan. Pasti data di sini akan berubah. Oke. 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 Nah, untuk keterangannya kita akan pastinya akan berubah. Oke. Oke ya. Kemudian oke. Kemudian oke. Terus untuk pekerja kita klik. Nah, di sini akan berubah. Ada Tia Irfan, kemudian Alis Mulyana, ya, di sini berubah. Kemudian yang terakhir adalah oke, ini berubah. Baik, kita langsung saja menuju ke menu waktu. Di sini data yang pertama sudah penuh. Kita coba membuat data kedua dan data ketiga hampir terisi. Kita masukkan angka. Di sini untuk membuat data kita masukkan angka 1 dan 0. Kita di sini 0 1 1 1 1 1 0 1 kemudian 1 1 1. Maka secara otomatis hasilnya adalah seperti ini. Kemudian di sini kita isikan lagi 1 1 1. Maka hasilnya adalah kita isikan lagi 1 1 1 1. Ya, hasilnya akan seperti ini. Dan ketika kita rubah di sini bisa ke bulan siapa di sini ya, atau kita bisa klik yang ini, klik oke di sini. Oke. Nah, untuk pemrogram oke. Kemudian di sini yang ini adalah 3 bulan. Kemudian yang memesannya adalah toko online. Yang dikerjakan adalah desain UI UX. Kemudian di sini ada Alis Mulyana. Kemudian di sini kita masukkan yang 4 bulan saja. Dan berita kegiatannya adalah data analisis. Dan di sini akan ada ya. Oke.
Ini datanya sudah sesuai, kita langsung saja ke hasil. Maka hasilnya akan berubah ya. Nah, di sini sudah ada perubahan penambahan hasil. Kita hitung 1 2 7. Kemudian di sini 13 ya. 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Apakah sama hasilnya? Kita menuju ke halaman tadi, waktu, ya 19 ya. Kemudian hasil terakhir, yaitu yang ini, 1, 10, jadi tambah 9, jadi 10, 11, terusan tambah 5 jadi 16. Kita coba klik kembali. Ya, data sesuai dengan yang ada di sini. Terima kasih. Kita bisa kembali lagi ke halaman utama. Baik. Terima kasih kepada anggota-anggota kelompok saya atas presentasinya, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan tutur kata, saya mewakili anggota kelompok saya mengucapkan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.